Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Endang Ayu Aprilia dengan NIM 202131065 dari kelas HPI 4B akan menjelaskan mengenai BMC dari ide bisnis getuk kekinian atau bisnis model kanvas dari ide bisnis getuk kekinian. Lalu untuk lebih jelasnya simak video berikut ini ya. Nah, baik, di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai BMC. Jadi BMC itu adalah bisnis model kanvas, merupakan sebuah alat atau teknik yang digunakan dalam menyusun sebuah rencana bisnis. Mengapa BMC ini penting untuk diterapkan? Karena memang BMC ini mengandung 9 komponen pokok yang itu akan membuat bisnis atau usaha kita lebih berprogres, sehingga membuka kemungkinan atau peluang besar supaya bisnis kita ini mampu berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, saya memilih BMC dari ide bisnis getuk kekinian karena memang getuk ini merupakan makanan tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu, lebih tepatnya pada masa penjajahan Jepang. Jadi kala itu ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa bahan makanan pokok seperti beras itu sangat susah untuk ditemukan atau langka, sehingga menuntut orang-orang itu harus mencari bahan makanan pokok lain seperti singkong. Nah, di Magelang tepatnya ada seseorang yang bernama Bapak Ali Mohtar, di mana beliau ini merebus singkong, kemudian dihaluskan dan dicampur dengan gula Jawa, dan olahan ini disebut sebagai getuk. Rasanya yang enak, khas, nikmat, itu membuat masyarakat menggemarinya. Akan tetapi dengan seiring perkembangan zaman, ternyata memang getuk ini tidak begitu familiar lagi di kalangan masyarakat, terutama kalangan remaja. Padahal remaja itu apabila getuk ini dikreasi dengan rasa, varian bentuk, warna, tentunya remaja akan tertarik karena memang rasa penasaran remaja itu tinggi. Sehingga nanti jika dia menemukan sebuah makanan dengan variasi baru atau kuliner dengan variasi yang lebih modern, tentu akan tertarik untuk mencobanya. Lagi pula juga bisnis getuk ini belum banyak yang merintis, sehingga berpeluang besar jika diterapkan gitu. Nah, yang pertama dari BMC ini ada customer segment atau siapa yang menjadi segmen dari bisnis ini atau siapa yang menjadi target dari bisnis ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa bisnis yang saya rintis ini yang menjadi segmen atau target utamanya itu adalah remaja. Mengapa? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, karena remaja itu memiliki rasa penasaran yang tinggi. Ketika dia sudah penasaran, maka dia tertantang atau tertarik untuk mencobanya, gitu. Kemudian dengan adanya rasa yang variasi, kualitas yang baik, warna, bentuk yang lebih modern, tentunya akan membuat remaja tertarik dengan produk yang akan saya buat ini, begitu. Dan harganya juga terjangkau bagi mereka, dan mereka tentunya akan menjadi tertarik dengan produk yang akan saya pasarkan tersebut. Kemudian yang kedua mengenai value proposition atau nilai tambah apa yang ditawarkan dari produk ini. Jadi nanti tidak hanya menawarkan rasa, bentuk, warna yang bervariasi, akan tetapi nanti ketika melayani akan melaksanakan attitude yang baik, sopan santun, keramah tamahan itu akan selalu diterapkan. Kemudian nanti juga adanya tempat yang nyaman, yang bersih akan membuat customer itu tentunya ingin berlama-lama di tempat penjualan dari getuk kekinian tersebut. Kemudian adanya fasilitas pendukung seperti free wifi, kemudian musola yang bersih, musola yang nyaman, kemudian parkir yang luas, tentu itu akan menjadi daya tarik atau daya tambah bagi customer untuk datang ke toko getuk kekinian tersebut. Kemudian yang ketiga ada customer relationship atau CR apa yang dipakai dalam bisnis ini. Nah, nanti ketika ada pengunjung atau customer yang membeli produk sebanyak 4 kali berturut-turut, maka dia akan mendapatkan 1 kali gratis dalam memilih atau mengkonsumsi getuk kekinian tersebut. Kemudian penawaran yang kedua, apabila customer tersebut nanti datang atau mengajak banyak orang, maka akan mendapatkan potongan harga. Yang berikutnya yaitu ada channel. Channel ini berarti bagaimana customer bisa mendapatkan produk yang dijual. Kemudian mengapa saya memilih saluran distribusi tersebut? Ya, yang pertama ada dine-in atau mereka bisa memesan sekaligus mengonsumsinya di tempat. Mengapa saya memilih saluran distribusi ini? Karena memang ada orang-orang yang ingin quality time, ingin nongkrong, ingin ngobrol bersama keluarga, rekannya, teman, sahabatnya di tempat di mana produk itu dijual.
Kemudian juga ada yang ingin mengerjakan tugas dengan adanya free wifi, fasilitas pendukung tersebut, itu tentunya akan memberikan pelayanan kepada mereka yang ingin melakukan dine-in atau memesan sekaligus mengonsumsinya di tempat tersebut. Begitu. Kemudian yang kedua ada take away. Jadi nanti ketika dia memesan, customer itu juga bisa membawanya pulang karena memang ada customer yang introvert di mana dia tidak suka keramaian. Jadi ini memfasilitasi bagi mereka. Selain itu juga ada yang ingin memberikan oleh-oleh kepada keluarganya, rekannya, atau temannya. Jadi ini memberikan fasilitas kepada mereka. Kemudian ada delivery order. Mengapa memilih saluran distribusi ini? Karena memang ada orang yang malas gerak atau mager, terutama kalangan remaja itu kan biasanya jarang yang suka bepergian seperti itu, apalagi saat cuaca hujan atau panas, dan ini akan memberikan fasilitas atau pelayanan yang cocok untuk mereka. Selain itu juga memberikan peluang bagi mereka para pengemudi ojek online untuk mendapatkan rezeki pula. Jadi ini juga sangat berpeluang sekali. Kemudian ada yang keempat, ada table service atau mereka bisa memesan dari meja tempat mereka duduk. Jadi tidak perlu memesan ke kasir, akan tetapi juga bisa dilayani secara langsung ke meja. Nanti waitersnya akan menghampiri, kemudian nanti juga customer bisa memesannya melalui meja masing-masing begitu. Kemudian yang berikutnya ada key resources atau sumber daya utama dari bisnis ini. Nah, yang menjadi sumber daya utama dari bisnis ini adalah ubi jalar madu. Kemudian ada minyak goreng, tepung, susu, gula, kemudian juga ada vanili. Dan apabila nanti kurang satu saja bahan, tentunya akan membuat rasanya menjadi tidak begitu enak atau tidak begitu nikmat, sehingga perlu lengkap dari key resources ini. Tidak boleh ada satu komponen pun yang kurang, begitu. Karena nanti rasanya tidak begitu mantap. Kemudian ada key partner atau partner dari bisnis ini. Tentunya adalah para petani ubi jalar yang terpercaya, di mana benar-benar mereka menjaga kualitas. Dan selain itu karena memang ketika kita beli di pasaran itu tidak fresh, jadi nanti juga akan berpengaruh terhadap rasa dari gedok itu. Sehingga perlu ubi jalar yang fresh, yang dipetik langsung dari kebunnya baru saja begitu. Sehingga nanti juga akan mempengaruhi rasa dari gedok kekinian itu menjadi lebih nikmat. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada key activities atau aktivitas inti dari bisnis ini. Jadi nanti selain menyajikan gedok dalam rasa yang variasi dengan rasa atau warna yang beragam seperti itu, nanti juga dalam mengolah ini akan dibuat berbeda karena memang rasanya akan dibuat lebih bervariasi, lebih berkreasi, baik warna, bentuk itu pula. Selain itu nanti juga adanya dapur yang dibuat transparan dengan dilapisi kaca saja sebagai penghalangnya, sehingga nanti customer itu juga mampu melihat atau menyaksikan dalam pembuatan itu, karena memang tidak ada bahan-bahan berbahaya yang dicampurkan dalam pembuatan gedok kekinian itu. Jadi nanti dia juga bisa melihat bagaimana higienisnya dalam pengolahan dari gedok kekinian ini. Jadi nanti seperti itu yang menjadi key activities-nya. Nah, untuk berikutnya yaitu ada cost structure atau struktur biaya. Jadi ini merupakan susunan dari biaya yang dikeluarkan pada bisnis ini, baik itu modal dan juga biaya-biaya lain yang dikeluarkan sebagai sarana penunjang suksesnya bisnis yang dijalankan. Jadi cost structure yang digunakan dalam bisnis gedok ini yaitu pertama ada ubi jalar, harga satuannya itu 12.000, kemudian kuantitasnya ada 30, sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk ubi jalar madu ini adalah 360.000. Nah, kemudian ada minyak goreng 14.000 harga satuannya dan kuantitasnya 10, maka totalnya 140.000. Begitupun seterusnya termasuk biaya dari karyawan, listrik, air, gas LPG dan lain sebagainya tersebut seperti yang tertera dalam gambar. Dan total keseluruhannya adalah 2.118.000. Nah, untuk harga satu box gedok kekinian ini yaitu 10.000. Kemudian harga es teh atau teh hangat yaitu 2.000. Kemudian harga kopi hangat atau es kopi yaitu 3.000. Nah, jadi untuk omset hariannya yaitu produk
dari gedok ini yaitu lakunya sekitar 30. Jadi totalnya itu harganya 300.000. Kemudian untuk es atau teh hangat itu perkiraan terjualnya yaitu 15.000 dan totalnya 30.000. Kemudian untuk es atau kopi hangat yaitu 15 total terjualnya dan totalnya harga yaitu 45.000. Jadi total omset per hari itu 375, sedangkan omset per bulannya adalah 9.750.000. Dan ini merupakan cost structure atau struktur biaya. Berikutnya adalah estimasi perkiraan aliran arus kas. Nah, jadi ini merupakan deskripsi dari hitungan perkiraan aliran arus kas secara sederhana. Tadi kan modal awalnya 20 juta dan dalam estimasi ini terdiri dari besarnya pendapatan mulai dari bulan pertama sampai dengan bulan 12, kemudian juga ada banyaknya biaya operasional dan juga laba bersih yang didapat. Nah, untuk pendapatannya yaitu mulai dari bulan pertama yaitu 9.750.000. Begitupun stabil sampai dengan bulan 12 dengan kisaran itu, dan biaya operasionalnya yaitu 2.118.000. Sama dengan pendapatan tadi, stabil sampai dengan bulan 12 dengan kisaran itu, dan untuk laba bersihnya 7.632. Seperti yang tertera pada gambar yang ada pada layar. Sehingga total keseluruhan dari laba bersihnya yaitu 91.584.000 begitu. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.